kami dari kelompok 5 kelas 1C. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan pendidikan karakter dan long life learning. Selamat menyaksikan ya. Bye bye. Teman-teman, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Menurut Prof. Ying pada tahun 2017, pendidikan karakter adalah suatu proses belajar yang menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik, meliputi aspek pengetahuan, kesadaran diri, tekad, serta kemauan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai ini diwujudkan dengan hubungan antara Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun terhadap bangsa agar menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Yang kedua, merupakan pengertian pendidikan karakter menurut Muspawi pada tahun 2020. Menurut beliau, pendidikan karakter didefinisikan sebagai usaha seseorang dalam meningkatkan potensi dan pembudayaan peserta didik melalui perkembangan karakter diri maupun kelompok sebagai seseorang yang memiliki ciri khas. Yang ketiga, menurut Antonius pada tahun 2022, pendidikan karakter didefinisikan sebagai sebuah langkah yang digunakan untuk mengembangkan nilai agama, moral, dan etika peserta didik melalui ilmu pengetahuan serta dipengaruhi oleh orang tua, guru, dan masyarakat yang berperan dalam pembangunan karakternya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan moral dan tingkah laku peserta didik, baik individu maupun kelompok, sehingga dapat bermanfaat, baik bagi dirinya maupun dalam masyarakat. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait tujuan pendidikan karakter. Menurut Hasan pada tahun 2010, dalam Muspawi pada tahun 2020, terdapat beberapa tujuan dari pendidikan karakter. Di antaranya yaitu, yang pertama, untuk mengembangkan potensi kalbu atau afektif dari peserta didik sehingga dapat mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa. Yang kedua, dapat mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, dapat membentuk kebiasaan dan perilaku positif bagi peserta didik yang berlandaskan pada aspek-aspek religiusitas. Yang selanjutnya yaitu dapat membentuk lingkungan sekolah yang aman, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan juga pemahaman yang luas terkait wawasan kebangsaan. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Musli pada tahun 2010 dalam Muspawi pada tahun 2020 terdapat beberapa nilai-nilai dari pendidikan karakter. Di antaranya yaitu kejujuran, loyalitas, hormat, cinta, ketidak egoisan, baik hati, keberanian, kedamaian, mandiri, disiplin diri, kesetiaan, dan juga keadilan serta kasih sayang. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat atau long life learning? Menurut Horniasih tahun 2019, pendidikan sepanjang hayat merupakan gagasan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Menurut Karmana tahun 2022, pendidikan sepanjang hayat merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan dan dapat terjadi di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut Saputri dan kawan-kawan tahun 2024, pendidikan sepanjang hayat merupakan proses pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari awal kehidupan hingga akhir hayat. Ada beberapa cara untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang dapat membangun karakter peserta didik di sekolah. Menurut Akidah tahun 2022, ada 3 metode belajar yang dapat dilakukan untuk membangun karakter peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah metode item atau pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan diskusi, simulasi, role play, dan pemecahan masalah.
Yang kedua, metode pembiasaan. Metode ini dilakukan dengan pembiasaan di dalam sekolah agar siswa memiliki karakter yang disiplin dan tanggung jawab. Metode ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk tata tertib sekolah. Yang ketiga, metode learning by doing. Metode ini merupakan metode belajar yang berbasis pengalaman pribadi yang dialami oleh peserta didik. Metode ini menitik beratkan pada keterlibatan aktif siswa melalui pengalaman praktis dan aksi nyata, bukan dari sekedar teori hafalan semata. Metode ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai peserta didik secara menyeluruh. Menurut Fitriah tahun 2021, implementasi long life learning dapat dimulai dari pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menitik beratkan 4 pilar utama UNESCO, yaitu belajar mengetahui, berbuat, hidup bersama, dan menjadi diri yang nantinya akan diadaptasi ke konteks lokal seperti perkembangan moral, pendidikan karakter, dan literasi digital, sehingga individu dapat menghadapi berbagai tantangan global. Baik, selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara long life learning dan pendidikan karakter. Long life learning atau pendidikan sepanjang hayat berfokus pada proses belajar sepanjang hidup. Artinya, proses pembelajaran long life learning ini tidak hanya fokus pada pendidikan formal saja, tetapi juga fokus kepada pendidikan informal dan non-formal. Pendekatan ini mendorong siapapun, termasuk guru dan mahasiswa, untuk perlu terus belajar agar menyelesaikan diri dengan zaman yang ada. Sementara itu, pendidikan karakter lebih menitik beratkan pada pembentukan nilai moral, sikap, dan kepribadian yang baik. Dalam praktiknya, pendidikan karakter lebih banyak menggunakan pembiasaan nilai teladan serta integrasi nilai moral ke dalam kurikulum. Di era digital sekarang, pendidikan karakter menjadi sangat penting karena peserta didik diharapkan tidak hanya unggul di dalam bidang akademis saja, tetapi juga memiliki etika yang baik dan tangguh dalam menghadapi tantangan modern. Pendidikan berbasis masyarakat bekerja sama dengan stakeholder. Menurut UNESCO tahun 2006, pendidikan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Gunawan, stakeholder pendidikan adalah pihak yang memiliki wewenang besar dan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Stakeholder memiliki beberapa kategori. Salah satunya ada pemerintah yang memiliki wewenang legal dan sumber daya yang besar. Lalu ada keluarga, orang tua, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan yang mampu mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran di Indonesia mampu terselenggara dengan baik dan berkembang. Selanjutnya, apa saja bentuk kerjasama dengan stakeholder? Yang pertama, dengan pelatihan berbasis masyarakat bersama pemerintah. Yang kedua, bisa dengan kelas literasi yang bekerja sama dengan kampus. Take a moment to breathe, to breathe. I don't want you to leave me. I can't lie, I hate my life. Sometimes I wish I'd caught your. Yang ketiga, bisa dengan praktik kesetaraan atau kelas A, B, C melalui PKBM. Yang keempat, dengan pelatihan kerja lapangan di dunia industri.
Yang kelima, bisa dengan program parenting bekerja sama dengan komunitas. Dan terakhir, dengan kegiatan sosial dan budaya bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan berbasis masyarakat atau PBM. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang menggunakan masyarakat sebagai aktor utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam proses pendidikan. Dapat berbagai contoh dari penerapan pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama, Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Taman Bacaan Masyarakat merupakan suatu akses untuk masyarakat dengan menyediakan berbagai sumber bacaan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu sekolah alternatif. Sekolah alternatif adalah solusi pendidikan yang ramah bagi anak, memberikan pendekatan yang fleksibel, personal, dan menyenangkan. Contoh dari sekolah alternatif seperti homeschooling, sekolah alam, taman baca, sanggar anak, dan rumah singgah. Yang ketiga yaitu pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang tumbuh di tengah masyarakat dan berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, ruang pembentukan karakter, dan pemberdayaan sosial. Selanjutnya yaitu program pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C. Program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C merupakan salah satu program pendidikan luar sekolah. Namun, pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C dinilai tidak bermutu karena ijazahnya tidak bisa digunakan untuk melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. PKBM merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan menjadi wadah untuk berbagai aktivitas. PKBM cakup beberapa program seperti paket A, B, dan C, pelatihan keterampilan atau kursus, dan seminar parenting kewirausahaan. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan konsep long life learning di kehidupan sehari-hari. Pertama, kesenjangan akses pendidikan. Kedua, keterbatasan fasilitas pendidikan. Ketiga, paradigma yang dianut oleh masyarakat. Keempat, rendahnya kompetensi guru. Kelima, beban kurikulum dan administrasi yang tertunda. Keenam, biaya pendidikan mahal. Ketujuh, kurangnya pemahaman teknologi. Terdapat beberapa strategi dalam mewujudkan long life learning. Pertama, pemerataan akses pendidikan. Kedua, berkolaborasi dengan stakeholder. Ketiga, kampanye kesadaran publik. Keempat, memfasilitasi pelatihan dan workshop guru. Kelima, penyederhanaan struktur kurikulum dan digitalisasi administrasi pendidikan. Keenam, mempersiapkan dana pendidikan sejak dini. Dan ketujuh, memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Pendidikan karakter berperan penting dalam membentuk moral dan sikap positif peserta didik. Sedangkan long life learning mendorong proses belajar yang terus berlangsung sepanjang hayat. Kedua konsep ini sangat melengkapi karena pendidikan karakter membangun kepribadian yang beretika, sementara long life learning membantu peserta didik menjadi individu yang adaptif dan terus berkembang. Implementasinya dapat dilakukan melalui pembelajaran aktif, pembiasaan nilai, serta pemanfaatan teknologi. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti sekolah, pemerintah, industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.
Sekian video pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi